Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Febrian Ajemalia Putri dari NIM 74. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara praktikum hukum ohm yang pertama dan yang kedua. Hukum ohm terjadi jika arus listrik pada suatu penghantar, maka kekuatan arus tersebut berbanding lurus dengan tegangan listrik yang terdapat antara kedua penghantar. Bunyi hukum ohm itu sendiri adalah kuat arus listrik pada suatu beban listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Persamaan sistematisnya adalah V sama dengan IR, di mana V adalah tegangan, satuannya adalah volt, dan I kuat arus listriknya adalah ampere, dan R adalah hambatan. Hukum ohm yang pertama, tujuannya adalah yang pertama adalah dapat mengetahui hubungan antara tegangan dan arus listrik. Yang kedua, dapat memahami rangkaian praktikum pada hukum ohm. Yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu kawat penghantar. Hipotesis hukum ohm yang pertama adalah semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatannya. Yang kedua, semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar juga hambatannya. Yang ketiga adalah arus listrik yang mengalir pada hambatan berbanding lurus dengan tegangan, dan arus listrik yang mengalir pada hambatan berbanding terbalik pada kawat penghantar. Pada praktikum ohm yang pertama ini kita mendapatkan 3 variabel, yaitu tetap, bebas, dan terikat. Variabel tetap adalah multimeter dan bebas adalah tegangan dan arus listrik. Variabel terikat adalah hambatan atau resistensi. Nah, pada praktikum ini kita membutuhkan bahan dan alat sebagai berikut. Yang pertama ada kabel penghubung, yang kedua ada saklar, yang ketiga resistor 50 ohm, yang keempat resistor 100 ohm, yang kelima multimeter digital, yang keenam catu daya atau power supply. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian hukum ohm yang pertama. Sini ada catu daya, kutub positif dan negatif. Kutub positif dihubungkan kepada saklar. Dari saklar dihubungkan kepada resistor. Kita di sini menggunakan resistor yang 50 ohm. Dari resistor kita hubungkan kepada multimeter yang ampere. Karena menggunakan multimeter ampere, maka susunannya harus seri. Dan dari multimeter dihubungkan dengan kabel penghubung ke kutub negatif catu daya. Lalu di sini kita akan menghitung voltasenya. Kita menghitung voltase dengan cara dari resistor dihubungkan kepada multimeter voltase dengan susunan paralel. Dan dari rangkaian ini dihubungkan ke sini. Setelah semua rangkaian selesai, di sini kita akan mengambil data. Yang pertama, nyalakan power supply. Yang kedua, putar multimeter voltase sejauh 20 volt. Dan putar multimeter ampere sejauh 50 ampere. Lalu, putar power supply sejauh 3 volt. Lalu nyalakan saklar dan didapat
multimeter ampere 0,08 dan multimeter voltase 3,27. Lalu tulis pada laporan sementara. Di sini kita akan mengubah resistornya sebanyak 10 ohm. Dan seperti tadi, dinyalakan saklar dan didapat multimeter ampere sebanyak 0,04 dan multimeter voltase sebanyak 3,27. Dan kita tulis pada laporan sementara yang resistor 100 ohm. Semua alat selesai digunakan, kemudian matikan catu daya dan saklar. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali agar mendapatkan hukum ohm yang kedua. Tujuannya adalah dapat menentukan besarnya harga hambatan dalam suatu hambatan. Yang kedua, mampu menentukan besarnya hambatan dalam baterai. Dan yang ketiga, mampu menentukan nilai hambatan seri dan nilai hambatan paralel. Hipotensi sementara yang pertama adalah hambatan dalam baterai berbanding terbalik dengan nilai arus listrik yang mengalir. Yang kedua, hambatan dalam baterai berbanding lurus dengan selisih GGL. Yang ketiga, hambatan dalam baterai berbanding lurus dengan tegangan. Pada praktikum hukum ohm yang kedua, variabel yang ditentukan adalah tetap, bebas, dan terikat. Variabel tetap adalah jenis lampunya, jenis baterai, dan jenis kabel. Sedangkan pada variabel bebas adalah rangkaiannya, variabel terikat adalah kuat arus listrik dan nyala lampu voltase. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, mengetahui atau mengecek berapa nilai voltase dari dua baterai yang disusun secara seri dengan multimeter. Yang kedua, putar selektor multimeter ke arah 20 volt. Lalu, lihat nilai yang ditampilkan multimeter. Yang ketiga, nilai voltase baterai ditulis di data percobaan bagian GGL. Kutub positif baterai dihubungkan ke saklar dengan capit buaya. Lalu dari saklar dihubungkan ke lampu yang digunakan. Lalu dari lampu dihubungkan ke lubang ampere pada multimeter. Pada multimeter kedua, pasang multimeter kedua yang menunjukkan nilai voltase ke saklar. Jadi untuk multimeter kedua ini dengan saklar dipasang secara paralel. Untuk masing-masing kom negatif dihubungkan ke kutub negatif pada baterai dengan capit buaya. Lalu putar selektor yang menunjukkan nilai 10 ampere. Untuk multimeter kedua yang menunjukkan nilai voltase, putar selektor ke nilai 20 volt. Kemudian hidupkan saklar. Dapat dilihat lampu yang digunakan menyala, menandakan ada arus yang mengalir pada lampu tersebut. Selain itu, amati nilai arus dan nilai voltase atau tegangan dari rangkaian tersebut. Jika sudah, catatlah pada data percobaan.